strategi kampanye digital edukasi umroh aman dan terpercaya bagi masyarakat melalui media sosial. Tema ini dipilih karena perkembangan media digital saat ini membuat masyarakat lebih sering mencari informasi melalui media sosial. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara memilih travel umroh resmi dan terpercaya, sehingga sering terjadi kasus penipuan perjalanan umroh. Oleh karena itu, diperlukan suatu program komunikasi yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas melalui media digital agar masyarakat lebih berhati-hati dan memiliki pengetahuan yang cukup sebelum memiliki layanan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Luis Rahmawati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan tema strategi kampanye digital, edukasi umroh aman dan terpercaya bagi masyarakat melalui media sosial. Latar belakang pemilihan tema ini adalah masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara memilih travel umroh resmi dan terpercaya. Selain itu, perkembangan media sosial membuat penyebaran informasi menjadi sangat cepat, baik informasi benar maupun informasi palsu. Tujuan program ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih travel umroh resmi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mencari informasi layanan umroh. Program komunikasi ini akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan membuat konten edukasi, poster digital, video singkat, serta webinar online. Target audiens program ini adalah masyarakat umum, khususnya calon jamaah umroh usia produktif yang aktif menggunakan media sosial. Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan kerjasama tim untuk pembuatan konten, promosi digital, dan evaluasi program. Keberhasilan program akan diukur melalui jumlah audiens yang dijangkau, interaksi media sosial, dan respon masyarakat terhadap materi edukasi yang diberikan. Kesimpulannya, program komunikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjadi lebih bijak dalam memilih travel umroh serta mengurangi risiko penipuan melalui edukasi digital yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab 1, yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bagian awal proposal yang menjelaskan alasan mengapa program komunikasi ini dibuat. Dalam bab ini, dijelaskan latar belakang masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi perjalanan umroh, tetapi di sisi lain banyak masyarakat yang masih mudah terpercaya oleh promosi travel yang belum jelas legalitasnya. Selain itu, pada bab ini dijelaskan tujuan program komunikasi, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih travel umroh yang aman dan terpercaya. Program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih teliti dalam mencari informasi sebelum melakukan perjalanan ibadah umrah. Bab pendahuluan juga menjelaskan manfaat program, baik bagi masyarakat maupun pihak penyelenggara. Bagi masyarakat, program ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai travel umrah resmi. Sedangkan bagi perusahaan travel, program ini dapat meningkatkan citra positif perusahaan yang memberikan edukasi secara terbuka kepada masyarakat. Menurut saya, bab pendahuluan sangat penting karena menjadi dasar utama mengapa program komunikasi perlu dilakukan, serta menjelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui program tersebut. Bab 2, yaitu analisis situasi. Bab analisis situasi berisi penjelasan mengenai kondisi lingkungan dan masalah komunikasi yang terjadi di masyarakat. Dalam proposal ini, analisis situasi dilakukan untuk mengetahui penyebab masih banyaknya masyarakat yang tertipu travel umrah ilegal serta bagaimana perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial. Pada bab ini dijelaskan bahwa masyarakat saat ini lebih mudah menerima informasi melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang baik sehingga masih sulit membedakan informasi yang benar dan informasi palsu. Selain itu, dilakukan analisis terhadap target audiens program komunikasi.
Sasaran utama program ini adalah masyarakat usia produktif dan calon jemaah umroh yang aktif menggunakan media sosial. Analisis juga dilakukan terhadap media yang paling efektif digunakan dalam kampanye digital, yaitu media sosial dengan konten visual dan video pendek. Bab ini juga dapat memuat analisis SWOT. Kekuatan program ini adalah media sosial memiliki jangkauan luas dan biaya promosi yang relatif murah. Kelemahannya adalah tidak semua masyarakat aktif menggunakan media digital. Peluangnya adalah meningkatnya kebutuhan informasi umroh secara online. Bab 3 yaitu perencanaan program komunikasi. Bab ini merupakan inti dari proposal karena menjelaskan secara rinci mengenai program komunikasi yang akan dilaksanakan. Dalam proposal ini, program komunikasi yang direncanakan merupakan kampanye digital edukasi mengenai umroh aman dan terpercaya melalui media sosial. Program komunikasi akan dilakukan dengan membuat berbagai jenis konten edukasi seperti poster digital, video pendek, infografis, dan webinar online. Isi konten akan membahas ciri-ciri travel umroh resmi, tips memilih travel terpercaya, pentingnya mengecek izin travel, dan cara menghindari penipuan. Strategi komunikasi yang digunakan adalah pendekatan persuasif dan edukatif. Pesan komunikasi dibuat dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami banyak masyarakat. Selain itu, penggunaan desain visual menarik diharapkan mampu meningkatkan perhatian audiens terhadap pesan yang disampaikan. Media yang digunakan dalam program ini adalah Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube, karena platform tersebut banyak digunakan masyarakat saat ini. Program ini juga direncanakan melibatkan admin media sosial dan tim kreatif untuk membuat serta menyebarkan konten secara rutin. Menurut saya, perencanaan program komunikasi sangat penting karena menentukan bagaimana pesan akan disampaikan kepada masyarakat agar tujuan program dapat tercapai dengan baik. Bab 4 yaitu pelaksanaan dan anggaran. Bab ini menjelaskan bagaimana sih program komunikasi akan dilaksanakan serta kebutuhan biaya yang diperlukan. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari pembuatan konten, penyebaran informasi di media sosial, hingga pelaksanaan webinar edukasi. Pelaksanaan program dilakukan selama 1 bulan dengan jadwal unggahan konten secara rutin setiap minggu. Tim pelaksana bertugas membuat desain konten, menulis materi edukasi, mengelola media sosial, dan melakukan interaksi dengan audiens. Selain jadwal kegiatan, bab ini juga menjelaskan kebutuhan alat dan media pendukung seperti laptop, aplikasi desain grafis, koneksi internet, kamera, dan perangkat presentasi webinar. Anggaran program meliputi biaya desain konten, biaya promosi media sosial, kuota internet, serta kebutuhan dokumentasi kegiatan. Penyusunan anggaran penting dilakukan agar program berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Menurut saya, bab pelaksanaan dan anggaran sangat penting karena menjadi panduan teknis agar seluruh kegiatan program komunikasi dapat berjalan secara struktur dan terorganisasi. Bab 5 yaitu evaluasi dan penutup. Bab terakhir dalam proposal ini berisi evaluasi program dan kesimpulan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program komunikasi yang dijalankan berhasil mencapai tujuan atau belum. Dalam program ini, evaluasi dilakukan dengan melihat jumlah audiens yang melihat dan berinteraksi dengan konten media sosial. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui komentar, tanggapan masyarakat, serta survei online sederhana mengenai pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa masyarakat lebih memahami pentingnya memilih travel umroh resmi, maka program dianggap berhasil. Namun, jika masih terdapat kekurangan, maka program dapat diperbaiki dan dikembangkan kembali di masa mendatang. Pada bagian penutup dijelaskan harapan agar program komunikasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu meningkatkan literasi digital mengenai perjalanan umroh yang aman dan terpercaya. Menurut saya, evaluasi sangat penting dalam sebuah program komunikasi karena dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas program di masa depan.